Oke, Mbak, apa kabar? Baik banget, Mamin. Mamin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. PSBB aman ya, kita di rumah terus ya. Aman sekali, Mbak. Oke, Mbak Ajeng, sebelum kita mulai boleh dong kenalin diri kepada para parents, followers Parent Talk tentang Mbak Ajeng dan juga bisa juga tentang Lovepink. Oke. Halo parents semuanya. Selamat siang. Nih, siang-siang gini pembicaraan kita agak-agak berat, tapi Berat. tenang aja gitu ya. Jadi kita bawa relax ya. Salam kenal semuanya. Aku Ajeng, ibu rumah tangga, satu anak, seorang warrior kanker payudara stadium 3B sejak dari tahun 2018 gitu. Oke. Oke, Mbak, nanti kita bahas tentang cancer yang ada di Mbak ya. Tapi boleh dong ceritain dulu dong ke kita gimana sih Mbak dulu ceritanya nih awal-awal saat tahu kalau Mbak tuh ternyata kena gitu kanker payudara ini. Jadi awalnya tuh aku baru aja selesai menyusui, Mamit. Jadi aku terasa ada seperti benjolan di payudaraku yang sebelah kanan gitu kan. Terus aku mikirnya tuh masih wajar ya gitu. Paling cuman kelenjar susu. Biasanya kan kalau ibu-ibu kan mikirnya pasti ya ini kelenjar susu nih pasti gitu kan. Nah, terus akhirnya aku tuh lebih kurang 1 minggu lah gitu ya. 1 minggu kok masih terasa gitu setiap mandi. Jadi aku ngerasain ini tuh apa ya gitu, bertanya-tanya gitu. Sementara inner circle aku, keluarga aku, teman-teman tuh nggak ada satupun yang pernah kena cancer gitu. Jadi aku tuh kayak kurang pengetahuan lah saat itu. Nah, terus akhirnya suamiku bilang, udah deh kita cek ke dokter aja gitu. Nah, saat itu aku USG, jadi diawali dengan USG. Jadi awalnya gini, aku cari tahu dulu tuh di internet gitu kan. Aku cari tahu ciri-ciri kanker serta faktor pemicunya itu bener-bener kayak kok nggak related gitu ya gitu. Jadi aku ngeliatnya tuh kayaknya tuh yang misalnya nih payudara mengeras, aku enggak gitu kan. Terus ada benjolan, oke benjolannya di dalam, tapi nih benjolannya aku tahu kan adanya di luar ya gitu kan. Di luar. Terus cekung, aku enggak. Jadi aku tuh berdiri di depan kaca, aku lihat itu keseluruhan gitu kan. Putingnya masuk ke dalam enggak. Jadi bentuk payudara aku juga masih bagus gitu. Kayak jauh lah gitu. Jadi aku kayak juga nggak yakin. Aku pun nggak suntik hormon. Aku menyusui. Aku juga nggak suntik KB dan nggak pakai KB gitu. Jadi aku pikir kayaknya aku nggak percaya deh gitu kan. Nah akhirnya karena aku banyak nanya begini begitu, suamiku bilang ya udah cek deh ke dokter, kita USG. Nah aku USG, di USG itu kelihatan tuh Mamin. Jadi seperti benjolannya tuh ada kayak awan-awan, menyerupai awan-awan gitu. Dari situ agak-agak kok curiga ya ini gitu. Akhirnya naiklah kelas pemeriksaan kita jadi biopsi gitu. Nah saat biopsi itu tegaklah akhirnya diagnosa kan, bahwa dokter bilang iya ini kanker payudara. Yang bikin aku jadi kayak agak-agak bingung gitu karena aku ketemu dokter tuh kebetulan jam 2 pagi, Mamin. Bayangin aku ketemu dokter jam 2 pagi, tegak diagnosa pula itu kanker. Jadi aku tuh kayak ini mimpi apa bukan? Tapi aku ngantuk. Jadi aku cuma bilang, ya udah deh dok, aku mesti ngapain gitu. Jadi aku udah mikirnya ya udahlah gitu kan. Gitu jadinya tuh awal ceritanya kayak gitu, Mamin. Oke, jadi menyusui padahal kita tahu kalau misalnya menyusui kan katanya menurunkan resiko kanker payudara. Betul. Dan tadi juga pas banget ada yang nanya kalau menyusui tuh bisa nggak sih menurunkan resiko gitu. Ternyata Mbak Ajeng sendiri menyusui dan kena gitu ya. Dan 4 tahun ya Mamin, aku menyusui 4 tahun loh. Jadi bukan waktu yang sebentar gitu. Ya kan, jadi ya itulah namanya kita nggak pernah tahu ya maksudnya kehidupan kita tuh bagaimana gitu. Oke Mbak, berarti kalau step by step nih, kalau misalkan kita udah mulai ngerasa gejala itu, berarti kita harus ngapain aja tuh tadi? USG pertama ya? Yes, jadi kalau kita udah terasa ada benjolan teraba gitu ya, kita kan pasti bertanya-tanya dong, apa ya di dalam sini gitu ya. Kita kan namanya perempuan pasti pengen tahu banget, selalu pengen tahu ya gitu. Jadi kita baiknya memang USG dulu. Setelah USG baru kita bisa lakukan biopsi
gitu. Nanti kalau seandainya sudah biopsi, di situ baru kita bisa tegak diagnosa bahwa oh ini hanya benjolan biasa gitu. Tapi ada sih beberapa benjolan, maksud aku gini, nggak semua benjolan itu adalah kanker gitu. Tapi untuk amannya daripada kita banyak bertanya-tanya, better kita melakukan biopsi jika dirasa benjolan itu mencurigakan. Seperti aku, oh ini kelihatan seperti bentuk awan padat gitu. Oh ini kelihatan seperti cairan, karena memang ada macam jenisnya gitu, Mamin. Oke, nah setelah biopsi itu berarti apa aja tuh Mbak treatment yang Mbak jalankan? Ya, nah jadi setelah kenyataan yang seperti mimpi di jam 2 pagi itu ya Mamin, jadi dokter itu menyarankan untuk dilakukan aja sekalian yang namanya mastektomi. Mastektomi itu adalah pengangkatan payudara secara keseluruhan gitu. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena ukuran si benjolan aku ternyata sudah di atas 5 cm bahkan gitu. Nah, jadi dilakukan pengangkatan payudara, setelah itu dilanjutkan dengan 6 kali kemoterapi dan 16 kali radiasi. Semua treatment itu aku sebutnya dengan sebutan beauty treatment. Selesai di akhir tahun 2018. Yes, kita harus selalu berpikir positif ya kan, walau apapun itu. Jadi treatment itu selesai di 2018. Singkat cerita 2020 aku terasa lagi ada benjolan, tapi di payudara sebelah kiri. Aku ngulang lagi dong treatment akhirnya, ya kan, kita ulangin lagi tetap dengan protokolnya, USG lagi, kemudian dilakukan biopsi lagi. Nggak taunya muncul lagi dia gitu. Nah jadi setelah muncul akhirnya ya gitu, aku kemoterapi lagi 4 kali. Kemudian karena signifikan mengecil, maksudnya efek kemonya itu bagus terhadap benjolan aku yang di sebelah kiri, akhirnya nggak perlu diangkat lagi, cukup diambil benjolannya aja. Setelah itu dilanjutkan dengan 12 kali kemoterapi dan baru aja selesai 4 hari yang lalu kemoterapi aku yang terakhir, yang ke-12. Yeay! Bener Mbak, senang. Yang penting itu kayaknya spiritnya ya Mbak ya. Ya bener banget. Itu kita gimana cara kita bisa merubah mindset kita atau sesuatu hal yang kita takutin menjadi suatu hal yang jadi semangat, motivasi kita untuk sembuh, jadi semangat untuk bahkan bisa kita sebarin ke orang lain juga. Itu penting banget Mbak. Oke, Mbak, ada yang nanya tuh kayak tadi awal-awal benjolannya sakit nggak sih Mbak? Oke, kalau misalnya kanker sih, menurut cerita teman-teman, biasanya itu nggak sakit sama sekali gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya, kita nggak pernah tahu. Kalau dia ada di dalam posisinya, benjolan itu sebenarnya ada keganasan atau enggak, kita nggak pernah tahu sampai kita bisa periksa melalui medis gitu ya. Maksudnya periksa secara langsung dari dokter yang biasanya dokter onkologi gitu ya. Jadi jangan tebak-tebak buah manggis gitu. Oke, kalau gitu challenge-nya nih Mbak buat Mbak nih warrior kanker payudara gitu. Ada nggak sih stigma-stigma negatif gitu? Pasti kan ya, kita kalau nggak tahu ilmunya kadang ya bisalah orang lain berucap nggak enak gitu ya untuk kita gitu ya. Itu kira-kira apa tuh Mbak challenge-nya? Bersyukurnya di inner circle aku gitu ya, kayak dari keluarga besar, even suami sekalipun itu nggak ada tuh ya stigma-stigma negatif tentang kenapa sih sampai aku kena breast cancer gitu kan. Tapi justru challenge terbesar itu adalah datang dari pikiran aku sendiri Mbak gitu. Jadi pikiran aku sendiri ketika diagnosa itu tegak gitu bahwa wah, gue kena kanker payudara nih gitu, terus nanti suami gimana, anak gimana, masa depanku gimana. Secara kan dokter langsung bilang harus angkat 1 payudara gitu kan, jadi aku langsung mikir gila nanti nggak sempurna lagi, aduh suami apa segala gitu. Nah pikiran itu tuh, yang pikiran-pikiran yang kayak begitu itu justru pikiran yang bikin kita down bahkan sebelum kita mulai treatment gitu. Jadi belum mulai treatment kita udah mikirnya ke mana-mana, akhirnya kita jadi ngerasa adalah nggak usah treatment, udahlah nggak usah begini, udahlah pasrah aja itu. Tapi begitu aku tahu gitu kan, jadi suamiku itu ternyata
support full gitu ya. Dia benar-benar sampai bahkan aku taunya justru dari dokter gitu ya. Dia bilang, dok, saya nggak butuh nih payudara istri saya ada 2. Yang penting istri saya itu sehat, ada di samping saya. Sejak itu Mbak, aku nggak punya rasa takut sama sekali. Jadi justru dengan suamiku bilang kayak gitu, aku jadi bisa merubah mindsetku sendiri menjadi yang tadinya aku tuh mikirnya, kita kan namanya manusia pasti selalu pikir kemungkinan terburuk ya. Itu semua hilang begitu aja. Jadi aku bisa berdiri di posisi aku selalu memandang suatu hal dengan positif supaya apa yang kembali ke aku menjadi hal yang positif juga. Kira-kira kayak begitu. Mbak, keren banget suaminya, katanya ada yang komen. Aku juga hampir aku nangis. So sweet banget, ya ampun. Ya ampun. Kalau gitu Mbak, kamu survive-nya gimana? Itu kan berarti masalahnya ada di diri kita sendiri, di isi kepala kita gitu. Yang bikin kamu survive selain tadi support suami itu berarti kamu ngapain tuh Mbak? Ya, aku itu kembali lagi, aku balikin lagi semua ke aku gitu ya. Kalau misalkan suamiku, anak aku, keluarga besar aku support aku full, kenapa aku harus terus berpikiran ngikutin pikiran-pikiran aku yang negatif gitu? Karena kita tahu kan gitu, kalau kita mengucapkan sesuatu yang negatif ya akan terjadi gitu. Tapi aku jadi selalu berusaha untuk sebelum kalau aku lagi panik, better aku diem, tarik nafas, terus aku berpikir bahwa aku pasti bisa ngelewatin ini. Jadi aku yakin apa yang aku jalanin ini adalah yang terbaik untuk yang aku dapatkan gitu. Jadi di situ aku bisa segera merubah pola pikir aku yang tadinya cancer itu adalah akhir dari segalanya. Aku bisa merubah menjadi dengan cancer nggak ngaruh gitu, hidup gue tetap bisa bahagia gitu. Itu cuman cancer, tapi gue tetap bisa bahagia. Jadi aku bisa menjalani rangkaian treatment itu dengan hati yang ikutan gembira gitu Mbak. Bahkan aku bisa bilang bahwa yang namanya kemoterapi, apalah itu sebutannya dengan beauty treatment. Jadi aku tetap punya rasa semangat gitu untuk menjalani. Aku hari ini mau beauty treatment. Hari ini aku mau beauty treatment. Jadi aku selalu isi pikiran-pikiran aku dengan hal-hal yang positif gitu, agar aku juga bisa terima sesuatu hal yang positif juga gitu. Inspiring, Mbak, kuat banget loh. Kayaknya kalau pasti kan kalau kita menerima keadaan itu accept-nya aja tuh udah susah gitu kan, dan itu important banget ya. Oke, Mbak, terus berarti support system terbesar untuk Mbak keluarga atau? Tentu saja keluarga, suami, anak, dan seluruh keluarga besar gitu ya. Tapi support system itu kan nggak hanya itu aja gitu. Selain itu aku punya satu komunitas gitu ya, namanya Love Pink. Ya, di situ isinya itu perempuan hebat yang gak pernah berpikir bahwa wanita itu hanya dipandang payudaranya doang gitu. Tapi di situ kita berpikir bahwa tanpa payudara pun kita bisa menjadi sesuatu, bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain gitu ya. Karena Love Pink sendiri itu merupakan komunitas yang pendiri dan penggeraknya itu adalah pejuang dan penyintas kanker payudara loh Mbak. Gitu, jadi kita semua yang ada di Love Pink selalu saling support satu dengan yang lain, bahkan sesama pasien yang sedang kemo atau pasien yang baru aja operasi seperti itu. Jadi memang support system itu penting banget gitu ya dari komunitas yang ada. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, nanti kita bahas tentang Love Pink-nya karena soalnya temen aku, ibunya juga ada yang sedang mengalami kanker payudara gitu Mbak, jadi lagi treatment. Nah, masalah soal itu ya, kan kalau tadi dari Mbak Ajeng sendiri nih ya, cara Mbak Ajeng itu untuk menyemangati diri sendiri gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau orang lain yang ingin menyemangati Mbak Ajeng atau orang yang sedang kanker payudara itu seharusnya caranya gimana sih yang Mbak Ajeng tuh nerimanya kayak, ya gue bisa semangat nih gitu, atau ya kadang kalau sampai ada yang salah menyemangati kan jadinya juga kita malah kayak apa gitu kan. Malah kalau terkesan terlalu mengasihani juga kadang kita jadi kayak apa sih gitu. Iya betul. Kalau jadi Mbak Ajeng gimana? Kalau kita ya gitu, aku berdiri di sini kan karena aku pernah mengalami ya, maksudnya aku pernah ada di posisi aku sedang down karena diagnosa awal gitu, aku sedang down karena rambut rontok gitu, karena kuku-kuku juga
menghitam, kulit ikutan kusam gitu ya. Jadi aku tuh selalu bilang sama mereka bahwa walaupun gitu ya, ini untuk yang terkena kanker payudara gitu kan, aku selalu bilang gitu, maksudnya jangan pernah menyerah gitu, karena hidup ini adalah perjuangan. Selama kita masih hidup, ya selama itu juga kita tentunya berjuang gitu. Terus kita tuh paling tidak menyayangi orang-orang yang terdekat dengan kita gitu, karena kan memang kekuatan terbesar itu untuk melewati masa-masa yang sulit itu ya datang dan dukungan positif dari orang-orang yang kita sayangi juga gitu kan. Jadi jangan pernah tanya, kenapa sih kok bisa sakit kanker? Salah apa sih? Nah itu jangan sampai kayak gitu. Tapi mendingan kita tuh bilang, ayo kita dandan aja yuk gitu. Jadi jangan sampai kanker itu bikin kita jadi kayak orang sakit beneran gitu loh. Tetap harus cetar, pakai bulu mata, alis harus on, blush on, bedak, lipstick, itu tetap wanita gitu. Yang harusnya memang di perempuan tuh kan senang disanjung gitu ya. Betul. Nah, jadi sebaiknya ya kamu tetap cantik, kamu hebat loh, kamu bisa, tenang aja, kamu bisa, aku bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nah, kita bisa ngomong kayak gitu. Oke. Jadi jangan banyak nanya kayak kenapa kok bisa gitu ya Mbak ya. Iya gitu. Apalagi untuk yang baru didiagnosa gitu, dia pasti ya ampun gitu kan. Ini juga masih nggak tahu nasib bagaimana. Tiba-tiba ditanya kenapa bisa? Enggak, saya juga nggak tahu kenapa. Karena memang cancer itu kan kita nggak tahu kenapa gitu. Paling kita hanya bisa mengurangi resikonya gitu kan. Seperti misalkan kita bisa selalu memeriksakan kesehatan kita seperti itu. Jadi memang maksudnya banyak orang yang berpikiran bahwa cancer itu menakutkan gitu. Tapi cancer itu sebenarnya terutama cancer payudara ya, itu sebetulnya bisa dicegah dengan deteksi dini seperti itu. Jadi kita nggak usah takut dulu nih sebut nama cancer payudara gitu kan. Terus karena memang harusnya kita itu bisa lebih aware dengan kesehatan wanita punya kita sendiri gitu. Payudara kita tuh ada di luar, kita bisa periksa gitu kan. Kita bisa melakukan sadari. Nanti kita bahas ya soal sadari ya. Oke. Ya, kita bisa bahas soal sadari. Itu penting banget gitu karena cancer nggak bisa dicegah. Seperti itu, Mbak. Berarti terus ada yang nanya nih Mbak, kalau berarti kan keluarga Mbak nggak ada histori yang terkena cancer ini nggak ada ya? Iya, nggak ada, betul sekali. Oke, jadi Mbak menyusui, Mbak juga nggak ada histori keluarga yang kena kanker gitu, tapi risiko berarti itu tetap ada di setiap wanita ya? Iya, betul sekali resikonya. Nanti jadi sebetulnya dia itu punya hormon yang tak terkendali ya kalau cancer itu. Jadi kebetulan aku itu bukan karena hormon gitu. Dan penyebabnya pun sampai sekarang masih belum jelas gitu, sehingga aku nggak perlu minum obat hormonal. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Berarti kalau kira-kira resikonya yang kalau dokter sering bahas tuh apa sih Mbak, resiko untuk kita nih para wanita, bahkan kayaknya laki-laki bisa kena juga ya? Ya, 1 dari 1.000 laki-laki itu bisa terkena kanker payudara gitu. Makanya kita harus melakukan sadari tadi yang aku bilang. Gitu ya, sadari itu apa sih gitu kan, pasti kita juga pengen tahu, tapi mungkin sebagian juga udah pada familiar ya dengan kata sadari itu. Sadari itu adalah periksa payudara sendiri. Nah, gimana caranya gitu. Nah, biasanya sadari itu kita lakukan di hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah haid pertama setiap bulannya. Gitu. Jadi hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah haid pertama di setiap bulannya, atau kita bisa ambil tanggal yang mudah untuk kita ingat setiap bulannya itu untuk mereka yang sudah mengalami menopause gitu. Kalau caranya kita bisa lihat di YouTube ya, sekarang udah banyak banget. Kita bisa angkat tangan ke atas, berdiri di depan kaca gitu ya, cari tahu segala hal tentang misalnya apakah seperti yang aku lakukan di awal aku terdiagnosa, aku berdiri di depan kaca, aku cek. Ketika kita melihat tidak ada benjolan, ya mudah-mudahan aman. Tapi jika ditemukan benjolan, segera lakukan sadanis. Sadanis apa lagi gitu kan?
Sadanis itu adalah periksa payudara secara klinis gitu. Itu biasanya bisa dilakukan dengan USG atau dengan mamografi gitu. Nah, untuk wanita yang di bawah 40 tahun boleh melakukan USG payudara itu 2 tahun sekali. Kalau yang sudah di atas 40 tahun itu biasa dilakukan USG plus mamografi itu 1 tahun sekali gitu. Nah, terus kalau ketemu benjolan ya jangan takut gitu. Kita harus ingat tuh, tidak semua benjolan adalah kanker. Gitu. Jadi yang pasti kalau memang ada sesuatu yang mencurigakan atau kita nggak yakin, langsung aja Sadanis, kita periksa ke dokter secara langsung, di screening gitu Mbak. Oke, jadi sadari dan Sadanis selanjutnya. Sadanis, betul sekali. Oke, aku jadi pengen ngecek. Harus untuk semua perempuan. Itu semua perempuan itu start setelah menikah atau baiknya umur berapa sih Mbak? Biasanya setelah haid atau umur usia 17 tahun lah, itu nggak apa-apa. Okay. Untuk melakukan klinis gitu. Nah, Lovethink sendiri ini kita punya visi gitu. Visinya itu adalah Indonesia bisa terbebas dari kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030. Nah, mulia banget ya kan? Nah, makanya kita itu dari Lovethink ingin wanita itu mencintai dirinya sendiri, terutama si payudaranya ini, gitu kan. Nah, kita akan memberikan pendampingan terus terhadap tuh pasien-pasien kanker payudara, juga melakukan sosialisasi seperti Sadari dan Sadanis tadi dengan deteksi dini kanker payudara. Seperti itu. Oke. Kalau gitu boleh deh Mbak dijelasin lebih lengkap lagi soal Lovethink ini gitu. Kalau kita misalkan butuh support group atau join tuh gimana caranya? Terus kalau kita harus nyari rumah sakit dan lain-lain tuh infonya lengkap nggak sih di Lovethink gitu? Silakan. Oke, aku akan ngejelasin ya tentang Lovethink ya gitu kan. Tadi aku udah bilang kalau isinya Lovethink itu adalah para penyintas kanker payudara, baik warrior itu tuh seperti aku nih yang masih on treatment. Sementara survivor itu orang yang sudah selesai melakukan treatment cancer ini gitu kan. Nah, terus isinya tuh semua adalah wanita hebat gitu ya. Jadi yang memang penggagas dan penggeraknya semua adalah wanita dengan breast cancer. Kemudian kapan sih berdirinya gitu kan ya. Jadi di tahun 2012 pertemuan antara Ibu Madalina Mutia dengan Ibu Santi Persada gitu kan, ternyata melahirkan suatu hal yang luar biasa sekali untuk perempuan-perempuan di sini gitu kan. Nah, terus jadi kita para wanita itu jadi lebih aware dengan payudara kita gitu kan. Dan sekarang Lovethink ini diketuai oleh Ibu Samantha Barbara. Hai Mami, I love you ya. Itu sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia Mbak gitu. Jadi ada Jakarta, Bandung, Bukit Tinggi, Jogja, dan Jember gitu. Dan bulan Oktober ini bulan pink. Bulannya kanker payudara. Yes, bener banget. Jadi kita ibaratnya merayakan setiap tahunnya gitu kan. Seperti kemarin Lovethink mengadakan virtual run atau banyak pink talk gitu ya di tanggal-tanggal di bulan ini penuh sekali gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk sayang kita terhadap semua perempuan di Indonesia, terutama mereka yang bener-bener pengen hidup sehat gitu, hidup jauh dari kanker stadium yang lanjut ya gitu kan. Karena memang early detection is best protection, seperti itu. The best protection is early detection. Oke. Jadi Sadari dan Sadanis itu tadi ya, itu early detection. Yes, betul sekali. Yes, betul sekali. Karena kanker payudara itu pembunuh wanita nomor 1, ya kan? Dan satu dari 8 wanita itu beresiko kena kanker payudara. Serem banget ya, gitu. Makanya kita harus deteksi dini selalu gitu. Karena seperti aku contohnya, aku inner circle-ku nggak ada gitu ya. Tapi ternyata aku dihampiri oleh si kanker payudara ini gitu. Jangan sampai keburu kelihatan mengkerut, keburu kelihatan keluar cairan dari puting, keburu kelihatan
meledak gitu atau kemerahan atau apapun itu yang sudah ada tanda-tanda itu sudah masuk ke stadium yang lanjut gitu. Better kita ngerasa ada benjolan, periksakan langsung. Jangan menunggu, jangan menunda. Seperti itu. Oke, berarti kalau misal untuk yang warrior kanker payudara lainnya mungkin Mbak yang ingin reach out ke Love Pink, itu caranya gimana Mbak? Boleh banget, dengan senang hati ya, bisa menghubungi Love Pink. Kita ada di www.lovepinkindonesia.org atau hubungin aja kita lewat Facebook atau Instagram gitu ya di @lovepinkindonesia, atau bisa lihat di YouTube juga karena kita adalah Love Pink, share, love, dan care. Yes. Berarti kalau misalkan kita butuh informasi kayak rumah sakit dan lain-lain itu Love Pink open banget untuk menginfokan ya? Open banget, dan kita selalu terus berusaha untuk menyuarakan jangan sampai kita terkena kanker payudara stadium lanjut gitu, karena dengan kanker payudara stadium lanjut tingkat kesembuhannya pun juga semakin sulit gitu. Semakin deteksi dini, semakin bisa mendapatkan tingkat kesembuhan yang lebih sempurna gitu, di angka 99% mungkin ketika kita masih di stadium 0 gitu kan. Jadi lebih baik memang kita harus berani gitu, karena perempuan itu memang harus jadi berani sekarang, ya nggak sih? Ya, betul. Saran buat Mbak Ajeng untuk para warrior mungkin yang warrior kanker payudara di luar sana yang mungkin belum join gitu, atau nanti juga kasih saran untuk para wanita untuk menjaga atau mencegah risikonya apa aja. Oke. Jadi jangan sampai kita itu takut gitu ya. Kita jadi perempuan harus selalu berani, karena kanker itu tidak bisa kita tolak gitu. Maka akan sangat beruntung kalau bisa ditemukan di stadium awal gitu kan. Jangan lupa kita selalu melakukan sadari bukan hanya untuk yang sudah terkena kanker payudara ya. Sadari sebaiknya dilakukan oleh semua perempuan yang sudah menerima info ini gitu, supaya tidak ada wanita-wanita yang ditemukan stadium lanjut ketika kanker payudara itu sudah mulai menjalar ke bagian tubuh-tubuh yang lainnya gitu. Makanya kita butuh menyayangi dan mencintai diri kita sendiri gitu, Mamin. Semua pada I love you Mbak Ajeng. Energinya kesampai gitu. Iya, memang harus kayak gitu. Jangan sampai kita tuh ngerasa down, ngerasa rendah gitu. Karena kan sebenarnya kita juga harus melakukan cerdik. Aku mau kasih tahu. Ada satu lagi tuh, kita sebaiknya cerdik. C-nya itu apa? Cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. Kemudian yang R-nya, rajin olahraga. Ayo, Mbak rajin olahraga nggak? Rajin, Mbak. 12 menit ya pagi. Iya, oke. Yang D-nya itu diet berimbang. Misalnya kita makan sehat, makan buah gitu kan. Dan I-nya istirahat yang cukup gitu. Terakhir, ini yang terakhir yang kadang-kadang suka kita agak susah ya. Yang K adalah kelola stres. Nah, kelola stres itu penting banget dalam semua aspek kehidupan. Jadi ibu pastinya agak-agak stres ya kan. Jadi istri ikutan stres. Jadi baik memang kita bisa mengelola stres. Seperti itu kira-kira. Cerdik ya Mbak tadi. Cek. Yes. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet berimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Yes, betul banget. Oke, Mbak, terakhir deh Mbak nih, kira-kira apa sih makna atau sisi lain yang Mbak rasakan setelah mengalami kanker ini? Apakah ada hikmah yang Mbak bisa sampaikan nih ke kita semua? Oke. Kalau misalkan hikmah sebenarnya dengan cancer gitu ya, cancer itu mengajari aku untuk jadi orang yang lebih sabar, lebih nerimo, bisa lebih care dengan sesama gitu kan. Jadi nggak cuman mikirin diri sendiri lah gitu ya. Gitu. Terutama untuk teman-teman di luar sana yang memang sudah terdiagnosa, aku jadi lebih ngerasa kayaknya aku harus lebih bisa membantu ya, setidaknya aku melanjutkan informasi tentang hal-hal yang bisa membantu mereka untuk bisa bagaimana sih aku harus mulai dari apa sih kalau aku baru terdiagnosa, terus Mbak aku tuh ada benjolan, setidaknya aku bisa berbagi cerita tentang aku yang pernah berdiri di posisinya mereka yang sedang
bingung untuk membagikan cerita aku bahwa nggak usah takut gitu, bahwa kamu tubuh kamu tuh berharga, tubuh kamu itu jangan disia-siakan. Kalau memang kamu merasa ada sesuatu yang aneh pada diri kamu harus kenal diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai kamu dengan rasa takut kamu menjadi orang yang tidak berani mengambil langkah ke depan gitu. Karena sekali kita terdiagnosa kanker payudara, itu akan membuat tentunya kita down, tapi nggak usah lama-lama karena kita sekarang sudah banyak komunitas gitu. Kita bisa bertanya di sana, kita bisa langsung menghubungi dengan gampang entah by phone, entah lewat DM Instagram gitu kan. Itu bisa juga. Saya harus bagaimana, saya harus gimana, sehingga apa yang kita rasakan kita nggak sendiri gitu. Kita punya teman-teman juga di sana yang bisa mensupport kondisi kita yang apalagi kita rasakan sekarang ini gitu. Jadi lebih ke seperti itu kalau aku sekarang, Mbak. Lebih berguna bagi nusa dan bangsa ya, lebih tepatnya. Dengan hari ini juga Mbak sangat bermanfaat memberi informasi semuanya ke kita semua. Syukur banget kalau bisa gitu. Dengan senang hati aku tuh akan terus menyuarakan jangan lupa deteksi dini kanker payudara gitu. Mbak, aku terima kasih banyak atas waktunya. Mbak, kira-kira treatment kemarin terakhir ya? Yes, yang terakhir ini di 4 hari yang lalu, itu kemo terakhir yang ke-12. Next, aku mungkin akan menjalani radiasi. Jadi, semua lihat aku masih sesegar ini, sebugar ini, walaupun aku menjalani beauty treatment 12 kali. Jadi, kalau misalkan memang terdiagnosa cancer, jangan terus menutup diri, tutup mata, tutup muka, apa segala. Tapi justru kita jadi orang yang lebih berguna untuk orang lain. Seperti itu, jadi nggak usah takut. Ada kita di sini. Setuju, Mbak. Masya Allah. Aduh, semoga semua kita wanita saling support each other ya, lifting up ya. Yes, benar. Itu penting banget. Mbak, terima kasih atas waktunya. Salam Sama-sama. untuk keluarga dan seluruh keluarga wanita di Loving juga. Jangan bosan-bosan. Oh iya, kita kerja sama lagi. Kita jalan. Ayo, dengan senang hati. Terima kasih udah dikasih kesempatannya Loving untuk berbagi cerita di sini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Ajeng.